Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanatul Alawiyah, NPM 1711060191. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada hewan vertebrata untuk memenuhi mata kuliah semester pendek Fisiologi Hewan yang diampu oleh Bapak Mahmud Rudini, MSI. Sistem pencernaan pada hewan. Struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada hewan-hewan vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna yang dilakukan secara ekstrasel. Sistem pencernaan hewan vertebrata. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan traktus digestirus dan kelenjar pencernaan glandula digestoria. Sistem pencernaan pada pisces. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esofagus berbentuk kerucut pendek terdapat di belakang insang dan bila tidak dilalui makanan, lemennya menyempit. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Lambung pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Pada beberapa jenis ikan, terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar yang berukuran besar berwarna merah kecoklatan, terdapat di bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus. Bentuknya tidak tegas, terbagi atas lobus kanan dan lobus kiri serta bagian yang menuju ke arah punggung. Fungsi hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kantung empedu berbentuk bulat berwarna kehijauan terletak di sebelah kanan hati dan salurannya bermuara pada lambung. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan. Pankreas merupakan organ yang berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali. Fungsi pankreas antara lain menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan makanan pada amfibi hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Salah satu binatang amfibi adalah katak. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil atau serangga. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi 1. Rongga mulut, terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap pangsa. Yang kedua yaitu esofagus, berupa saluran pendek. Yang ketiga ventriculus atau lambung, berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju anus. Yang keempat, intestinum atau usus, dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Yang kelima, usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Dan keenam, kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi 2 lobus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Pankreas berwarna kekuningan melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Sistem pencernaan pada reptil. Sebagaimana ikan dan amfibi, sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi yang pertama yaitu rongga mulut. Bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut, gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang 2. Yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Yang ketiga yaitu ventriculus atau lambung. Yang keempat yaitu intestinum yang terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati pada reptil memiliki 2 lobus, gelambir dan berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas berada di antara lambung dan duodenum.
berbentuk pipih kekuningan. Sistem pencernaan pada aves. Organ pencernaan pada burung terbagi atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung bervariasi berupa biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Saluran pencernaan pada burung terdiri atas yang pertama yaitu paru, merupakan modifikasi dari gigi. Yang kedua yaitu rongga mulut, terdiri atas rahang yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Yang ketiga yaitu faring, berupa saluran pendek. Esofagus pada burung terdapat pelebaran, pada bagian ini disebut tembolok, berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Yang keempat yaitu lambung, terdiri atas proventriculus atau lambung kelenjar, banyak menghasilkan enzim pencernaan. Dinding ototnya tipis. Ventriculus atau lambung pengunyah atau empedal, ototnya berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan pasir yang tertelan bersama makanan yang berguna untuk membantu pencernaan yang disebut sebagai headstead. Yang keenam yaitu intestinum, terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Kelenjar pencernaan burung meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Pada burung merpati tidak terdapat kantung empedu. Sistem pencernaan pada ruminansia. Hewan-hewan herbivora atau pemakan rumput seperti domba, sapi, kerbau disebut sebagai hewan memamah biak atau ruminansia. Sistem pencernaan makanan pada hewan ini lebih panjang dan kompleks. Makanan hewan ini banyak mengandung selulosa yang sulit dicerna oleh hewan pada umumnya, sehingga sistem pencernaannya berbeda dengan sistem pencernaan hewan lain. Perbedaan sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia tampak pada struktur gigi, yaitu terdapat geraham belakang atau molar yang besar berfungsi untuk mengunyah rerumputan yang sulit dicerna. Di samping itu, pada hewan ruminansia terdapat modifikasi lambung yang dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam. Dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya, kapasitas rumen 80%, retikulum 5%, omasum 7-8%, dan abomasum 7-8%. Pembagian ini terlihat dari bentuk gentingan pada saat otot sphinkter berkontraksi. Abomasum merupakan lambung yang sesungguhnya pada hewan ruminansia. Hewan herbivora seperti kuda, kelinci, dan marmut tidak mempunyai struktur lambung seperti halnya pada sapi untuk fermentasi selulosa. Proses fermentasi atau pembusukan yang dilakukan oleh bakteri terjadi pada sekum yang banyak mengandung bakteri. Proses fermentasi pada sekum tidak seefektif fermentasi yang terjadi di lambung. Akibatnya, kotoran kuda, kelinci, marmut lebih kasar karena pencernaan selulosa hanya terjadi 1 kali, yaitu pada sekum. Sedangkan pada sapi, proses pencernaan terjadi 2 kali, yaitu pada lambung dan sekum. Keduanya dilakukan oleh bakteri dan protozoa tertentu. Adanya bakteri selulotik pada lambung hewan mamah biak merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang dapat menghasilkan vitamin B serta asam amino. Di samping itu, bakteri ini dapat menghasilkan gas metan CH4 sehingga dapat dipakai dalam pembuatan biogas sebagai sumber energi alternatif. Sekian video dari saya, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.